Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Karussalam dengan NIM 2024 0803009. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan manajemen proyek pengembangan sistem informasi desa atau SID di Desa Sukamaju. Nah, yang pertama ada latar belakang, yaitu Desa Sukamaju ini memiliki sekitar 4.500 warga saat ini. Data penduduk masih tersimpan dalam buku register dan beberapa file Excel. Proses pembuatan surat serta penyusunan laporan juga masih dilakukan secara manual. Kondisi ini membuat pelayanan menjadi lebih lambat. Data rawan tidak sinkron dan warga harus datang kembali untuk menanyakan status permohonannya. Nah, kira-kira apa sih solusi yang diusulkan? Jadi solusi yang diusulkan ini adalah aplikasi SID berbasis web. Sistem ini itu digunakan untuk mengelola data penduduk, pengajuan surat, pelacakan status permohonan, ringkasan keuangan, dan dashboard pimpinan. Sistem ini juga dilengkapi pembagian hak akses, pencatatan aktivitas, serta fitur backup dan pemulihan data. Proyek ini tidak menggunakan AI, machine learning, chatbot generatif, maupun keputusan otomatis. Nah, selanjutnya ada baseline dan target project. Jadi, project ini direncanakan berjalan selama 24 minggu, mulai pada 27 Juli 2026 sampai 8 Januari 2027. Total anggaran itu sebesar 480 juta rupiah. Nah, target penerimaan penggunaan ini atau UAT ditetapkan minimal UAT-nya di atas 58%, sedangkan akurasi migrasinya itu di atas 9, minimal itu 95%. Sistem juga ditargetkan merespon di bawah 3 detik untuk 50 pengguna secara bersamaan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan. Nah, ruang lingkup proyek ini tuh mencakup data penduduk, pelayanan surat, ringkasan keuangan, portal warga, dashboard, pengelolaan pengguna, audit log, dan backup. Namun, sistem ini tidak digunakan untuk menerbitkan KTP, KK, atau dokumen resmi Dukcapil. Aplikasi mobile dan integrasi dengan SIAK juga belum termasuk karena masih memerlukan izin serta spesifikasi resmi. Nah, selanjutnya ada metodologi dan arsitektur. Metode yang digunakan adalah metode hibrida, perencanaan anggaran, jadwal dan pengadaan memakai pendekatan prediktif. Sedangkan pengembangan aplikasi memakai 6 sprint Scrum. Nah, terus teknologi yang digunakan itu antara lain ya Laravel, Filament V3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker. Nah, sistem ini dijalankan dengan server Linux, dengan Nginx, serta lindungi SSL dan backup transkripsi. Nah, selanjutnya ada roadmap dan sprint. Nah, proyek ini dimulai dari tahap inisiasi, analisis, kebutuhan, dan pembuatan desain. Setelah itu, pengembangan dibagi menjadi 6 sprint. Setiap sprint ini menghasilkan fitur berbeda, mulai dari data penduduk, layanan surat, keuangan, dashboard backup, notifikasi, hingga penguatan keamanan. Go live awal direncanakan pada 24 November 2026 dan proyek ditutup pada 8 Januari 2027. Nah, selanjutnya itu ada anggaran dan kelayakan. Total anggaran dari proyek ini itu sebesar 480 juta rupiah. Pengeluaran terbesar pada pengembangan aplikasi yaitu 225 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan, proyek ini tuh menghasilkan manfaat bersih sekitar 93 juta rupiah per tahun. Payback periodnya sekitar 16 tahun, NPV 7 sekitar 35,63%. Dengan hasil tersebut, proyek ini masih dinilai layak untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada stakeholder dan tim-timnya apa saja yang bersangkutan dengan stakeholder ini. Eh, Stakeholder utama proyek ini terdiri dari kepala desa, BPD, dinas PMD, perangkat desa, masyarakat, auditor, vendor cloud, dan instansi pemilik data. Sementara itu, tim pelaksana terdiri dari sponsor, project manager, product owner, business analysis, UI UX designer, developer, QA DevOps, trainer, and support. Setiap pihak memiliki peran dan tingkat keterlibatan yang berbeda dan macam-macam. Nah, apa sih resiko utama dari proyek ini tuh? Jadi resiko terbesar dari proyek ini tuh berasal dari kualitas data lama yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Resiko lainnya adalah bug kritis, penolakan operator terhadap proses baru, keterlambatan pengadaan cloud,
dan performa sistem yang tidak sesuai target. Total perkiraan dampak resiko sebesar 27,3 juta rupiah, sedangkan cadangan resiko yang disiapkan sebesar 36 juta rupiah. Mitigasinya dilakukan melalui pembersihan data, pengujian otomatis, load test, pelatihan pengguna, dan pengadaan vendor lebih awal. Nah, selanjutnya itu ada kualitas dan kriteria penerimaan. Jadi, sistem hanya dapat menerima jika seluruh fitur prioritas utama sudah selesai. Nilai UAT harusnya mencapai minimal 85%. Nah, akurasi migrasi minimal 95% dan nilai usability atau SUS minimal 70%. Saat dirilis, tidak boleh ada bug kritis maupun temuan keamanan tingkat tinggi. Proses backup dan restore juga wajib berhasil diuji. Nah, selanjutnya ada deployment, migrasi dan pelatihan. Jadi, penerapan sistem ini dilakukan secara bertahap agar resiko itu dapat dikendalikan. Tahap pertama berfokus pada data penduduk dan pelayanan surat. Tahap berikutnya itu mencakup keuangan, dashboard, portal warga, dan notifikasi. Sebelum data dipindahkan, dilakukan profiling, cleansing, mapping, simulasi, dan rekonsiliasi. Operator desa juga mendapatkan pelatihan sesuai tugasnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah monitoring EVM. Pada minggu ke-12 nantinya, nilai PV ini sebesar 240 juta rupiah. EV-nya sebesar 216 juta rupiah dan biaya aktual atau AC sebesar 252 juta rupiah. Nilai SPI-nya sebesar 0,90 menunjukkan proyek tertinggal dari jadwal sementara itu. CPI-nya itu sebesar 0,857 menunjukkan penggunaan biaya belum efisien. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, biaya akhir proyek ini diperkirakan mencapai antara 516 hingga 594,22 juta rupiah. Nah, tindakan korektifnya itu adalah mempertahankan fitur wajib, menunda fitur tambahan jika diperlukan, terus mempercepat proses review dan memperbarui perkiraan biaya setiap 2 minggu. Nah, jadi kesimpulan dan rekomendasinya itu berdasarkan hasil perencanaan dan analisis, proyek SI di Desa Sukamaju ini layak dilanjutkan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan pengendalian jadwal, biaya, kualitas, dan risiko secara disiplin. Kesiapan data, keamanan sistem, kemampuan backup, performa, serta kesiapan operator harus dipastikan sebelum sistem digunakan. Manfaat sistem kemudian dievaluasi pada hari ke-30, 60, dan 90 setelah go live. Nah, demikian mungkin presentasi manajemen proyek pengembangan sistem informasi Desa Sukamaju ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman saya sekalian. Saya siap menerima pertanyaan maupun masukan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.